yang berpotensi mengungkapkan adanya perbedaan-perbedaan dan kemudian mengecewakan setiap pasangan. Contohnya adalah masa rawan pertama. Masa rawan pertama ini sangat terkenal karena terjadi kekecewaan-kekecewaan yang tak terduga antara hari pernikahan sampai 2 tahun pertama. Nah, soal waktu memang relatif. Ada yang lebih cepat masuk ke fase berikutnya, ada yang lebih lambat masuk ke fase yang kedua. Nah, fase yang pertama ini ditandai dengan moto atau prinsipnya, quote-nya adalah loh ternyata, ya. Ternyata artinya apa? Bahwa waktu kita dulu baru berkenalan atau berpacaran, bahkan sampai masa-masa persiapan pernikahan, ada beberapa hal yang kita tutup-tutupi, bukan secara fisik saja, ya, tetapi mungkin secara karakter, secara temperamen, secara kebiasaan-kebiasaan di masa kecil, kita masih bisa tutup-tutupi. Namun begitu kita menikah, maka kita masuk ke masa rawan yang pertama, yaitu sekitar 2 tahun pertama, maka kita akan terheran-heran dengan banyaknya perbedaan yang muncul. Ternyata, loh ternyata. Nah, seringkali perbedaan ini kita anggap sebagai kecacatan. Kita tahu bahwa kecacatan prinsipnya adalah melakukan satu hal yang buat orang lain itu gampang belajarnya, tapi untuk orang yang kita anggap cacat itu lama sekali, berulang-ulang. Ya mesti diajarin lagi, sebagaimana seolah-olah orang cacat. Padahal tidak cacat, secara fisik tidak cacat dan banyak hal juga baik-baik saja. Tetapi di tahun yang pertama dan kedua ini, atau di masa rawan pertama ini, seringkali kita baru mulai melihat, oh ternyata ini berawal dari pohon keluarga, ya. Ternyata ini dari family tree, dari sononya, dari kebiasaan-kebiasaan masa kecil. Ya memang kalau kita cepat menyadari bahwa kebiasaan yang berbeda dengan kita itu berasal dari masa kecil dan kemudian kita segera menyikapinya, maka selesailah persoalan itu. Tetapi seringkali kita menyadarinya dalam keadaan terlambat. Padahal kita tahu bahwa perbedaan itu di masa kecil juga memungkinkan perbedaan secara teologis, secara psikologis, secara biologis, dan juga secara seksual. Bagaimana keluarga pasangan kita memandang tentang seks, memandang tentang hubungan suami istri, ya, bagaimana pasangan kita hidup di tengah-tengah rumah tangga yang standar keharmonisannya berbeda, ya, atau mempraktekkan keharmonisannya dengan cara yang berbeda, mungkin dengan bukti kasih yang berbeda, ya, maka membuat pasangan kita menjadi sangat berbeda dengan kita. Ya, di masa rawan pertama ini mungkin kita bisa lihat apakah pasangan kita waktu kecil, waktu menghadapi tantangan dan tuntunan berbeda dengan kita waktu kecil. Misalkan pasangan kita dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang suka menghadapi tantangan. Begitu pagi-pagi matahari cerah, maka keluarga besar, wah asik cerah, ya, matahari bersinar dengan terang. Pasti sepanjang hari ini kita bisa lancar, kemana-mana cerah, ya. Tetapi ada beberapa dari kita yang kalau melihat matahari cerah di pagi hari merasa jadi kurang nyaman. Karena wah ini nanti terik, ini nanti banyak debunya, wah tidak nyaman, banyak keringetan, ya, karena mungkin aktivitas masa kecilnya berbeda. Ya mungkin banyak outdoor yang membutuhkan tenaga yang lebih banyak sehingga banyak berkeringatan di tengah-tengah cuaca yang panas. Demikian pula ketika pagi hari mendung, ada beberapa orang yang menyukai tantangan, wah mendung asik, ya, dingin, adem, sehingga nanti kita bisa nyaman, pakai motor aja bisa, pakai helm juga nggak terlalu kepanasan, ya. Tetapi ada beberapa orang yang sejak kecil jika mendung merasa tertekan, merasa khawatir, merasa takut. Karena mungkin lingkungannya kalau mendung gampang banjir, ya, gerimis sedikit aja udah becek. Nah, ini membuat akhirnya respon terhadap tantangan cuaca pagi hari berbeda-beda. Dan kita harus tahu ini akan terjadi di tahun-tahun pertama, bahkan mungkin bulan-bulan pertama pernikahan.
Bisa saja masa rawan pertama ini terjadi perselisihan ketika kita baru tahu bahwa pasangan kita mungkin dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang tinggalnya di klaster yang nyaman, ya, klaster yang rapi, yang ada satpamnya, ya mungkin tidak terlalu mewah, tidak terlalu mahal, tetapi kebiasaan-kebiasaannya sudah berbeda dengan yang tinggal di perkampungan, yang bukan klaster, yang jalannya bisa tembus sana, tembus sini. Itu saja sudah menjadikan perbedaan yang sangat mencolok, ya. Mungkin saja waktu liburan keluarga kita dibesarkan di tengah keluarga yang suka main kano, ya, di danau yang tenang, ya, atau mungkin di pinggir danau yang airnya tidak mengalir sehingga tinggal duduk dan menikmati pemandangan. Tetapi mungkin ada juga pasangan-pasangan yang dibesarkan oleh keluarga yang suka arung jeram, ya, rumah tinggal di pinggir jalan, sehingga waktu menghadapi tantangan responnya berbeda dengan pasangan yang lain. Atau mungkin perbedaan style tentang tuntunan. Mungkin pasangan kita dibesarkan di tengah keluarga yang ya sebodoh amat lah, nanti ya gimana nantilah, ya. Nggak perlu dicontohin, ada hal-hal baru langsung coba aja. Tapi ada beberapa pasangan yang perlu dicontohin, perlu keteladanan, perlu dituntun, ya. Segala sesuatu baik itu sekolah, belajar, diajarin dengan detail, ya, mulai dari belajar berjalan, belajar naik sepeda, belajar menyetir, selalu diajari. Berbeda dengan pasangan lain yang bisa belajar sendiri. Nah, hal demikian menggambarkan bahwa memang perbedaan sejak masa kecil itu akan memunculkan kekecewaan di fase rawan pertama. Dan ini seringkali kita kecewa karena menganggapnya itu sebagai kecacatan. Nah, coba sekarang kita meningkat, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa bertahan dan bisa mengantisipasi perbedaan-perbedaan yang muncul di masa rawan yang pertama, yaitu sampai dengan 2 tahun pertama pernikahan. Nah, kita masuk ke masa rawan yang kedua, yaitu antara 3 sampai 10 tahun pernikahan. Ya, cukup panjang range-nya, karena ini juga menyingkapkan ada banyak hal yang mungkin baru kita sadari, adanya hal-hal yang baru. Ya, maka disebutkan motonya atau quote-nya adalah mana tahan. Wah, masa rawan kedua ini akan menjadi berat ketika kita belum terampil mengatasi atau menyelesaikan sepenuhnya perbedaan-perbedaan di masa rawan yang pertama. Karena masa rawan kedua ini sangat-sangat dipertaruhkan daya tahan menghadapi munculnya perbedaan-perbedaan yang baru ditemukan. Ya, ada penemuan-penemuan baru setelah 3 tahun, 4 tahun, bahkan 7 tahun, ya. Bahkan 9 tahun menikah baru kita tahu, waduh ternyata udah sekian lama kita tahan-tahan, tapi mana tahan. Ada kesaksian sepasang suami istri yang suaminya ini biasa rapi, begitu mandi, selesai mandi menaruh handuk di tempat jemuran handuk tertentu yang terkena sinar matahari, ya. Nah, tetapi istrinya tidak biasa melakukan hal seperti itu. Istri begitu mandi, handuknya taruh aja di tumpukan kursi, di punggung salah satu kursi yang ada di kamar, dan tidak disentuh lagi, baru disentuh setelah nanti mandi lagi, demikian seterusnya sampai handuk itu lembab, ya, 2-3 hari langsung dicuci. Sementara suami mungkin bisa beberapa hari karena kering, basah dan kering lagi, ya, beberapa hari baru dicuci. Nah, ternyata suami baru menyadari, oh, sulit untuk disamakan karena memang keluarga besarnya melakukan demikian, ya. Setelah mereka berlibur di rumah orang tua istri, baru suami menyadari, oh, ternyata kakak, adik atau keponakan, bahkan orang tua dari istri atau mertua suami itu pun melakukan hal yang sama. Anduk itu taruh di punggung kursi di kamar dan baru disentuh setelah nanti akan mandi kembali. Nah, hal demikian akhirnya mana tahan, udah diajarin, tidak
tidak sembuh-sembuh, dalam tanda petik seolah-olah itu suatu penyakit, ya. Dan kemudian timbullah beberapa perbedaan-perbedaan yang lain yang akhirnya menjadikan salah seorang atau kedua-duanya berpikir, wah, kayaknya salah pilih. Kayaknya setelah sekian tahun menikah baru ketahuan aku salah pilih deh. Ya, kesan pertama dulu yang sangat menggoda, ternyata sekarang tidak ada bekasnya. Ya, tawaran merasa salah pilih itu sering terngiang. Waduh, coba kalau dulu aku tidak putus dengan mantan yang itu, yang itu, yang itu. Wah, mulai ya pikiran mengembara kemana-mana, dan ini benar-benar menjadi masa rawan yang paling rawan. Ya, karena masa rawan kedua ini banyak orang gagal. Banyak orang udah merasa cukup beralasan untuk mengakhiri pernikahan sehingga tidak sanggup lagi untuk melanjutkannya, ya. Padahal kita tahu ketika kita jejerkan, ya, sepasang sepatu suami dan sepasang sepatu istri pasti berbeda. Ya, masing-masing saja kiri kanan berbeda, apalagi sepasang sepatu suami dan sepasang sepatu istri berbeda. Jelas setiap pribadi memiliki karakteristik yang berbeda. Tapi mungkin waktu awal pernikahan suami sangat tertarik ketika calon istrinya itu kenal pertama lagi sedang memakai high heel, ya, memakai sepatu hak tinggi, mungkin dalam sebuah pertemuan atau berkenalan di tempat bekerja atau di gereja yang pas waktu itu berpenampilan rapi. Tapi begitu sudah 6 tahun, 7 tahun, mungkin udah punya anak, tidak lagi biasa memakai high heel, sudah hilang daya tariknya, sehingga seolah-olah wah kembali ke aslinya. Ya, ternyata memang aduh mana tahan, ternyata kebiasaan-kebiasaan lamanya mulai muncul. Padahal prinsipnya berapa lama pun menikah, perbedaan itu tetap ada. Sehingga perlu kita punya kesanggupan untuk memaksimalkan potensi dan mengelola kelemahan dirinya dan pasangannya. Jadi bukan masalah menemukan perbedaannya, tetapi bagaimana kita memaksimalkan potensi dan mengelola kelemahan itu. Nah, semoga di masa rawan kedua ini kita bisa menerima perbedaan itu dan menyatukannya, mengelolanya dan memaksimalkannya, sehingga kita bisa meneruskan perjalanan pernikahan dengan happy, merdeka. Nah, saatnya kita akan masuk ke masa rawan yang ketiga. Wah, setelah masa rawan pertama kita lolos, masa rawan pertama itu dikatakan loh ternyata, dan kemudian masa rawan kedua mana tahan, akhirnya kita tahan juga, ya. Akhirnya kita masuk ke masa rawan yang ketiga, yaitu sekitar 11 tahun sampai 25 tahun pernikahan. Cukup panjang. Dan masa ini atau usia pernikahan ke-11 sampai 25 ini dikatakan masa subur. Masa seseorang mengalami puncak karir. Masa seseorang sudah terampil mengelola manajemen waktu, manajemen pekerjaan, sudah mempunyai kangtau kenalan yang luas, ya, proyek-proyek yang sudah semakin banyak dan mempunyai penghasilan yang tertinggi. Wah, bahkan beberapa dari suami atau istri mengalami semacam puber kedua, ya, mulai pintar merawat diri, bahkan mulai butuh afirmasi. Karena mungkin mulai membandingkan antara penerimaan di rumah yang sebetulnya sudah maksimal penerimaan dengan rumah tangga, tetapi dibandingkan dengan pengakuan atau penerimaan di luar rumah. Mungkin ada afirmasi yang di rumah tidak diucapkan, ya, sekedar diterima saja, tapi di luar rumah justru diafirmasi. Mungkin di rumah berdandan atau tidak berdandan biasa saja, tapi begitu di kantor atau di luar rumah ada yang menyambutnya. Wah, bapak, ibu matching sekali pakaiannya hari ini. Ya, dandy banget, cantik banget. Nah, hal demikian akhirnya diperbandingkan dengan seolah-olah kurangnya penerimaan di rumah. Padahal sementara lagi sedang haus-hausnya afirmasi. Nah, masa rawan ketiga ini sangat-sangat rawan, ya. Bahkan boleh dibilang lebih rawan lagi dibandingkan masa rawan pertama maupun kedua. Karena masa subur itu diibaratkan sebagai pohon yang sedang bertumbuh dan sangat tinggi tumbuhnya.
Di mana pohon yang tinggi itu anginnya paling besar, berarti goncangannya, gangguannya, godaannya pun semakin besar. Dan tahun demi tahun dari usia pernikahan ke-11 sampai 25, memang ini relatif, itu prinsipnya adalah kalau enggak sekarang ya tidak sama sekali. Jadi ada banyak hal-hal yang akhirnya menganut moto ini. Kalau mau buka usaha baru sekarang, ya, Pupung masih kuat, Pupung sudah tersedia banyak sarana, banyak kangtau, banyak kolega, ya. Kalau mau buka usaha baru sekarang, kalau nggak sekarang tidak ada lagi kesempatan. Jadi sekarang atau tidak sama sekali. Demikian pula terhadap pernikahan. Ada banyak kalau salah curhat, maka sang penasehat curhat ya akhirnya memberi pesan yang sama. Kalau kamu udah mana tahan, kecewa, pumpung kamu masih muda, sekaranglah bercerai atau tidak sama sekali. Kalau sekarang kamu nggak mau ambil langkah untuk bercerai, nggak ada kesempatan lagi. Ya, pumpung sekarang masih bisa, masih kuat, masih sempat untuk membina rumah tangga baru, sekarang miliki simpanan ya. Kalau mau selingkuh sekarang, kalau tidak ya tidak sama sekali. Nah, godaan-godaan sekarang atau tidak sama sekali itu harus disikapi dengan bijaksana. Karena jawaban-jawabannya mencerminkan kematangan kepribadian kita. Kalau kita termasuk orang yang kurang matang, maka kata sekarang dalam hal yang negatif akan menjadi iming-iming yang sangat memberatkan. Ya, akan tertarik untuk berselingkuh, ya, untuk membangun hubungan yang baru. Mungkin sedikit demi sedikit sering curhat, mungkin dengan sekretaris, dengan kolega, dengan teman kantor, bahkan dengan konselor maupun dengan hamba Tuhan. Ini sangat membahayakan. Masa rawan ketiga ini benar-benar motonya sekarang atau tidak sama sekali. Ada banyak perselingkuhan yang secara diam-diam dan kemudian berlangsung lama diawali di masa rawan yang ketiga ini. Dan kita harus tahu bukan sekedar kita takut dengan istilah puber kedua, tetapi memang usia-usia sedemikian, masa subur, masa puncak karir, masa penghasilan tertinggi, anginnya juga besar. Maka benar-benar harus disikapi dengan baik, harus pilih yang menunjukkan kematangan diri kita. Kalau kita matang, kita tidak perlu ragu-ragu lagi apakah sekarang bercerai, apakah sekarang berselingkuh. Pilihan kita harus tegas, tidak sama sekali. Tidak berselingkuh, tidak punya simpanan wanita atau pria lain, dan tidak ingin bercerai. Maka kata tidak sama sekali harus menjadi pedoman utama buat kita. Jika ingin membuka usaha baru silakan sekarang atau tidak sama sekali. Meskipun kita tahu membuka usaha baru itu ya ada banyak kendala yang harus dipikirkan dan itu bisa terjadi di setiap usia kita. Ya, tidak harus di usia-usia masa subur. Bahkan ada banyak pengusaha yang memulai usaha suksesnya itu justru ketika sudah mulai berusia cukup. Jadi bukan bergantung kepada usia, tapi bagaimana kita mendapatkan visi dari Tuhan. Merdeka. Nah, kiranya kita mampu menghadapi rasa kecewa ketika ada di masa rawan yang ketiga ini. Karena kita siap masuk ke masa indah yang keempat. Ya, mestinya ini termasuk masa rawan juga, yaitu antara 26 tahun pernikahan dan seterusnya. Ya, kata dan seterusnya ini memang relatif ya, karena ada istilah-istilah orang bercerai justru di usia yang sudah tua. Itulah istilahnya grey divorce. Dalam episode yang lain kita pernah membahasnya tentang faktor-faktor penyebab grey divorce, yaitu perceraian setelah sekian puluh tahun menikah. Tetapi Tuhan tidak menginginkan perceraian itu karena Tuhan menyediakan established marriage. Nah, masa bahagia tahap yang keempat ini disebut established marriage. Memang relatif, tapi umumnya sekitar usia pernikahan 26 tahun ke atas ya, sudah mulai mengenal satu dengan yang lain dalam berbagai sisi. Mengenal dari segi secara spiritual, secara psikologis, secara sosial ya, dan segala hal sudah bisa saling memahami
punya keterampilan untuk saling menerima sehingga benar-benar adanya penerimaan secara sempurna. Karena pasangan kita adalah rancangan Tuhan yang harus kita terima untuk seumur hidup kita. Pernikahan adalah sebuah perjalanan, ya ada kalanya naik, perjalanan itu menanjak dan kita agak kesulitan untuk melakukan perjalanan menanjak itu. Ada kalanya perjalanan pernikahan kita menurun, kita harus ekstra hati-hati. Ada kalanya membelok ke kiri, berbelok ke kanan, kemacetan dan lain seterusnya. Dan pengalaman demi pengalaman itu akan menjadi indah di masa periode keempat ini, yaitu 20 tahun ke atas, merupakan established marriage. Apalagi ketika anak-anak sudah mulai mandiri, apalagi ketika anak-anak sudah mulai berkeluarga dan kemudian mempunyai anak sehingga menjadi cucu bagi kita. Wah, semakin established marriage kita, ya, semakin mapan pernikahan kita, semakin nyaman sehingga kita bisa hidup silih berganti antara berduaan dengan pasangan, dengan anak dan menantu, bahkan dengan cucu-cucu, sehingga benar-benar kita bisa mensyukuri ya kehidupan pernikahan kita sehingga ini menjadi established marriage. Ada masa-masa kekosongan ketika anak-anak meninggalkan kita, tapi silih berganti dengan masa keharuan ketika anak-anak kita memberi kabar mereka positif diberi keturunan. Ya, sementara kita dan pasangan kita sudah saling benar-benar saling mengenal kelemahan, kekurangan dan segala halnya, sehingga masa-masa seperti itu ketika muncul perbedaan-perbedaan yang menjadi penemuan baru, kita sudah terampil untuk mengatasinya. Ya, jangan heran, jangan kaget, ternyata memungkinkan hal-hal perbedaan-perbedaan itu muncul kembali, ya, bisa saja di usia-usia yang sudah cukup panjang muncul lagi perbedaan-perbedaan, ya, karena memang pengalaman kita masing-masing bisa berbeda. Setelah kita keluar dari rumah, ya, ada pengalaman-pengalaman yang berbeda antara pengalaman suami dan istri. Meskipun bersama-sama tapi cara menangkap peristiwa yang sama bisa berbeda sehingga responnya bisa berbeda pula. Tetapi di periode yang keempat inilah dikatakan Tuhan menyiapkan masa established marriage. Established marriage yang harusnya kita sadari sejak awal, sejak pertama kali menikah dan menjadi satu tujuan. Sebab itu jangan lupa dengan Ulangan pasal 24 ayat yang kelima dikatakan bahwa ketika seseorang baru saja menikah dispesialkan waktu selama 1 tahun untuk saling menyenangkan, saling menyukakan hati. Karena ini merupakan masa-masa mempersiapkan pernikahan sampai mencapai tahap yang keempat. Melewati masa rawan pertama, rawan kedua, rawan ketiga, sehingga tahap keempat benar-benar kita bisa mengalami established marriage. Mungkin benar-benar saling menyenangkan atau saling menyukakan itu terjadi justru di masa atau tahap yang keempat. Ya, gak masalah. Ya, bertahanlah. Sebab itu sangat disarankan untuk sering-seringlah mengadakan honeymoon yang kedua. Karena bulan madu yang kedua ini ada kesempatan untuk kita saling terbuka, untuk menguliti kelemahan dalam berumah tangga yang selama ini kita anggap benar, ya, kelalaian pola bergereja sebagai keluarga rohani yang akan kita copy paste dalam kehidupan keluarga, yang mungkin kita sulit mencari keteladanan, tetapi dengan itu Tuhan langsung memberikan teladan dalam kehidupan suami dan istri. Mungkin beberapa dari kita di masa atau tahap keempat itu sudah tidak bekerja lagi, sudah masa pensiun, ya, maka saatnya menjadi narasumber untuk menasehati keluarga junior kita dan mengajak mereka untuk rela belajar dari kesalahan. Justru disitulah para orang tua memasuki masa established marriage dan menjadi narasumber untuk mampu anak-anak kita menemukan bayi kesatuan, memberi nutrisi bagi kesatuan mereka, untuk memahami bahwa bagaimanapun juga suami mengasihi istri dan istri menghormati suaminya. Sebagaimana Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-33, kata bagaimanapun juga mungkin pengertiannya bisa didapatkan bisa berpuluh-puluh tahun lamanya.
Mungkin masa rawan pertama prinsip itu kita sulit untuk menerapkannya. Tetapi di masa established marriage akhirnya kita mampu mengaplikasikan bagaimanapun juga. Di balik semua perbedaan yang ada, kita bisa tetap menjaga keharmonisan rumah tangga kita dan keluarga kita tetap merdeka dalam segala hal.